Ya, pemirsa TV 3 Bermain kembali lagi bersama saya Nur Fahri dan ketiga narasumber saya dan masih berbicara mengenai kegiatan donor darah untuk penderita thalassemia di Bogor ini yang digagas oleh Pak Pebo dan juga oleh PMI Kota Bogor. Dan tadi kita banyak sekali mengenai thalassemia-nya, Bu, ya, penyakit tadi udah dijelaskan oleh dokter. Dan Dok, sedikit aja lagi Dok mengenai thalassemia. Ini bagaimana Dok? Apakah memang thalassemia ini ada gejala-gejala setelah memang mendapatkan juga transfusi darah dari misalkan dari orang begitu Dok? Apa gejala-gejalanya yang memang harus dilakukan secepat mungkin begitu? Apa kriterianya gitu? Jadi anak-anak thalassemia ini saat HB itu hemoglobin ya, hemoglobin itu zat besi dalam darah yang dibilang orang anemia, tidak anemia itu kan itu. Jadi anemia itu bukan penyakit Mas ya. Anemia itu gejala penyakit. Jadi turunnya HB itu gejala penyakit. Jadi apa tadi kata Mas? Gejala-gejala yang dilakukan. Jadi anak-anak thalassemia itu harusnya ditransfusi. Itu begitu HB-nya turun, mereka akan merasakan sendiri tuh lemes nggak mau. Ada jangka waktu Dok? Nggak mesti. Kadang-kadang kalau aktivitasnya terlalu banyak, itu juga akan memperpendek umur sel darahnya. Tadinya dimasukkan ke tubuh dia juga akan semakin cepat menurun bisa seperti itu. Biasanya kebutuhannya berapa Dok gitu Dok? Satu anak biasanya satu anak itu sebulan sekali ya, kalau yang sudah rutin itu sebulan sekali satu kantong gitu. Ada juga yang saking telatnya orang tuanya nggak punya uang atau gimana, telat gitu, jadi semakin tambah turun, besok begitu di 2 kantong 3 kantong bisa begitu. Masuk ke rumah sakit, dokternya yang merintahkan untuk transfusi bisa nyuruh 3 kantong gitu. Oke, Dok, sejauh ini yang dokter tahu mengenai peran pemerintah sendiri, kota maupun kabupaten Bogor untuk penderita thalassemia ini sejauh ini langkahnya seperti apa Dok? Alhamdulillah untuk kota Bogor dan kabupaten ini mereka sudah menanggung biaya pengolahan darah itu, untuk mengganti pengolahan darah itu sejak zaman dulu dikeluarkan Jamkesmas itu. Jadi Jamkesmas dari pemerintah bisa turun di kota sama kabupaten Bogor ada yang namanya Jampeltas gitu. Waktu itu namanya Jampeltas, jaminan pelayanan untuk penderita thalassemia. Jadi khusus untuk pengganti darah. Jadi membayar penggantian pengolahan darah. Artinya penderita thalassemia tidak dikenakan biaya untuk mengganti darah, itu tidak. Semua sudah ditanggung sama pemerintah, Pemda kota sama Pemda kabupaten. Itu alhamdulillah di situ. Oke, di samping pemerintah juga tadi kita sering ngobrol ada komunitas yang memang aktif juga ya Dok ya? Betul. Di lain juga dari Pak Pebo ini Dok? Selain Pak Pebo banyak organisasi ya, baik dari klub motor maupun dari organisasi massa yang lain. Gitu. Itu sudah banyak yang peduli sama thalassemia, jadi mereka banyak mengadakan kegiatan semacam penggalangan dana, macam-macam itu sudah alhamdulillah. Oke, jadi banyak yang juga melihat gitu ya. Apa sih memang harus dilakukan apa begitu untuk para penderita ini Dok ya, thalassemia ini. Oke, saya mau ke Bu Ii. Jadi sempat mendengar juga nih ya dari dokter ini ternyata thalassemia memang wajib kali diberikan transfusi darahnya begitu. Nah, mungkin dari kegiatan sendiri Pak Pebo sendiri ini akan terus menerus gak nih Bu? Tadi kan kemarin Agustus sudah dilaksanakan, sekarang yang kedua November, nanti mungkin akan terus menerus dilakukan Bu? Iya, rencana kita ini kan sudah masuk program Pak Pebo, kita setiap per 3 bulan kita akan mengadakan donor darah. Dan itu kita tidak hanya di satu tempat aja, nanti mungkin untuk kedepannya kita akan mengadakan di tempat-tempat lain juga gitu. Jadi bisa ke instansi pemerintah, bisa ke pabrik-pabrik, atau nanti kita istilahnya keluar Bogor. Rencananya seperti itu. Oke, jadi banyak kegiatan lagi dilakukan gitu Bu ya? Iya. Oke, bukan hanya di Bogor aja ya Bu ya? Oke, Bu Ruki, tapi kalau dilihat dengan luasnya Bogor ini gitu Bu, tapi juga kan ada memang media sosial, tapi kan bukan semuanya juga ikut dalam media sosial, tahu media sosial begitu Bu. Nah, cara Pak Pebo sendiri untuk terus-menerus mensosialisasikan hal ini, misal kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pak Pebo bagaimana Bu? Karena memang kita awalnya bergerak di media sosial ya, jadi ya memang kita cuman gini, misalnya kita kegiatan itu dari grup ya di Paguyuban ini,
seperti acara donor ini, Ya. kita masing-masing nih dari masing-masing member itu di-share di wall masing-masing, Oke. sehingga kan otomatis jadi lebih jangkauannya bisa lebih luas, gitu kan. Seperti misalnya saya juga punya teman-teman di luar grup atau grup yang lain jadi tahu gitu, kayak TI juga gitu. Ya tetap itunya sih di media sosial. Tetap di media sosial ya. Tapi mungkin dari mulut ke mulut juga dilakukan begini. Bisa. Oke, mungkin ada kegiatan acara yang dilakukan di daerah-daerah begitu Bu. Itu kan juga kalau di kota mungkin lingkupnya jelas ya, tapi kalau di Kabupaten Bogor kita sendiri ada yang seperti di Jonggol misalkan seperti itu, ada yang di Jasinga, ada di Tanjolaya misalnya gitu Bu. Ini cara menjangkau supaya memang mereka juga tahu gitu Bu, Iya. kegiatan dari Pak Bu. Kita memang sudah rencanakan gitu kan, karena kan itu kan baru kedua ya kita ya untuk donor darah, dan kedua kali itu juga di kota. Ya. Tapi kita sudah rencanakan juga untuk di kabupaten. Nah cuman kalau untuk yang di kota ini kan memang kita udah reguler lah ya, tiap 3 bulan itu untuk di kota. Nah kita akan cari lagi untuk yang bisa handle untuk yang di kabupaten. Oke. Gitu maksudnya itu supaya merata. Jadi pengurus juga di kabupaten begitu Bu? Iya, karena kan kasihan kalau misalnya dia terus. Nah. Gitu. Jadi kita lagi cari lagi nih siapa yang bisa untuk untuk PIC-nya lah gitu ya, untuk yang khusus menangani untuk di daerah kabupaten. Oke, Bu, ini juga memang kalau kita lihat kegiatan ini kan, walaupun kegiatan lainnya begitu ya dari Pak Pebo, ini kan juga harus membutuhkan dana misalnya seperti itu Bu. Ini apakah iuran begitu Bu dari anggotanya misalnya seperti itu, atau seperti apa yang dilakukan dari Pak Pebo sendiri Bu? Oh, mau ada pendanaan ya? Untuk pendanaan sekarang ini kita sudah mulai udah ada fundraising-nya. Oke. Mungkin secara sederhana nih ya, seperti nanti untuk di acara donor, mungkin kita akan ada mini bazar. Oke. Masih tetap dari member ya, dari member untuk member, karena saya bilang tadi kan, di antara member sendiri kan mereka ada yang punya usaha, ya kan, di bidang kuliner atau apa. Nah, kita silakan nanti ada mini bazar, jadi kita combine. Ya walaupun dari sedikit itu kita kumpulkan. Gitu. Jadi iuran juga begitu dilakukan? Iuran enggak. Jadi kita temporer aja. Jadi seperti misalnya ada mini bazar, kemarin itu kita mengadakan family gathering di KRB misalnya gitu kan, itu adalah ya kan untuk berapa gitu kan. Terus kita sudah mulai ada penjualan kaos seperti itu. Oh, jadi uang kas dari kegiatan sendiri begitu Bu jadinya? Iya. Oke, dari pemerintah sendiri Bu, yang Ibu sejauh ini Ibu lihat bagaimana? Peran pemerintah jadi dengan Pak Pebo begitu Bu? Belum, mungkin ke depannya ya. Oh belum Bu ya? Kedepannya belum. Mungkin harapannya ada dong pasti? Harapannya ada, karena kan kita maunya kita punya peran serta lah dalam membangun Kota Bogor ini, walaupun katakanlah dari sisi yang sederhana gitu kan. Gitu. Tapi mudah-mudahan itu bisa menjangkau ke saudara-saudara kita yang di Bogor. Tapi sejauh ini belum ada kerjasama dengan pemerintah daerah? Kerjasama Kota maupun kabupaten? Belum ya. Belum. Cuman udah mulai sih, maksudnya udah mulai ya pendekatan atau cari info gitu. Tapi mudah-mudahan juga pemerintah juga bisa ikut campur ya Bu? Mudah-mudahan. Insya Allah. Oke, tapi ya sih, terutama dari yang Bukasini nih ya, Bukasini itu kan cuma hanya satu ya, hanya satu dari sekian banyak warga Bogor yang tidak beruntung gitu ya, tinggal di rumah yang sudah ambruk seperti itu. Nah dari sini kita sebenarnya juga pengen mengetuk nih pemerintah, coba tolong dilihat lagi, karena di daerah situ aja sebenarnya sudah ada sekitar 40-an lebih, cuman kan nggak mungkin lah dari Pak Pebo semua. Itu kita hanya apa ya, pilot project lah. Oke. Gitu. Jadi hanya menggedor pertamanya nih ya. Nih loh, ada ternyata yang mungkin terlewat gitu. Oke, jadi kegiatannya banyak sekali dan ini memang sosial begitu Bu ya. Jadi emang dari Pak Pebo juga memang sosial sekali, dibentuk juga oleh masyarakat langsung aja seperti itu dia bulan Juni kemarin ya dia. Oke, saya juga mau ke dokter lagi nih Dok. Jadi kan banyak yang takut nih Dok mengenai di apa? Cara di jarum suntik ya, mau mendonorkan darah begitu Dok ya. Tapi ada nggak Dok misalkan gejala-gejala yang ditemukan setelah mendonorkan darah Dok begitu? Jadi donor darah yang efek donor darah yang langsung bisa dilihat di lapangan saat melakukan donor darah itu biasanya pusing, bisa terus pingsan, jadi lanjutan pingsan, bisa muntah, bisa di tengah-tengah waktu perjalanan pengambilan darah, bisa setelah selesai juga gejalanya baru muncul juga bisa. Dan itu semua sebenarnya kalau ini dari rasa takut Mas, dari rasa takut, karena rasa takut diberani-beraniin. Tapi diem aja, kadang-kadang diambil darahnya. Takut itu mempersempit ini Mas, pembuluh darah. Oke.
di otak, pembuluh darah menyempit, oksigennya kurang. Gejala pertama pusing, lama-lama kok bisa pingsan. Gitu. Oke. Jadi apa yang harus dilakukan dok supaya Ya. tidak terjadi seperti itu dok? Kita sebenarnya waktu meriksa saja dan kita sambil wawancara, kita akan tahu orang itu berani atau enggak, itu juga akan ketahuan. Jadi kayaknya berani gitu ya, tapi keringet dingin cuma. Kita stop aja. Banyak ya dok seperti itu ya? Nah, banyak juga. Jadi kita stop aja, jangan ya, kayaknya takut ya. Iya, ada yang gitu. Ada yang kayaknya teriak-teriak, wah takut nih, tapi gimana ya? Kalau ternyata nggak pingsan juga. Bilangnya takut, tapi nggak gitu ya. Karena memang apa ya? Nyali ya kayaknya ya. Masalah nyali aja. Oke, nyali aja ya. Jadi hanya nyali aja untuk mendonorkan darah itu. Iya, nyali niat baik, nyali udah jadi gitu loh. Jadi kalau kayaknya berani tapi belum tentu juga, biar berewokan gede. Baru dicocok ini lihat darahnya sendiri. Udah belum ditusuk di sini. Baru lihat darahnya sendiri udah pingsan. Oh ada ya? Pingsan. Oh, ada ya? Takut darahnya sendiri. Ada nggak dok yang memang misalkan syarat begitu untuk para pendonor darah? Syarat pendonor darah nih, kalau dari usia mulai usia 17 sampai 60. Kalau pertimbangan usia 17 karena itu sebenarnya bukan masalah anatomis atau kualitas karena masalah donor darah adalah kegiatan yang tidak dipaksakan, artinya sudah bisa diputuskan sendiri. Artinya dia sudah bisa punya KTP, artinya kan dewasa gitu ya. 17. Terus dari berat badan di atas 50 kilo. 50 kilo. Terus diperiksa tensi juga, tekanan darah itu di sampai 110 sampai 180 sistol itu boleh. Jadi orang hipertensi berapa? 170, 100 atau 90 masih boleh. Terus ada syarat-syarat yang lain, diantaranya tidur yang cukup 5 jam semalam, itu tidur 5 jam cukup. Terus tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan terakhir. Itu artinya itu semacam karantina ya, karantina secara umum. Jadi kita ke luar negeri, waktu pulang kita kan nggak tahu kuman apa yang nempel di badan kita. Setelah 6 bulan kita di Indonesia itu tidak menimbulkan sakit, artinya kita nggak kena apa-apa, gitu kan, baru boleh donor. Terus minum obat 2 hari sebelum donor kita harus nggak boleh minum obat, karena obat itu dalam 2 hari setelah minum itu masih ada di dalam darah. Kalau darah itu didonorkan, dikasihkan ke penderita itu akan menerima zat kimia yang tidak perlu untuk kemudian, kecuali pendonornya minum vitamin, nggak apa-apa, kalau vitamin nggak apa-apa. Oke, jadi ada juga hal yang memang tidak boleh dilewatkan untuk para pendonor gitu ya. Oke. Rumit juga. Tapi sebenarnya nggak terlalu rumit loh begitu dok ya. Santai aja dok ya. Oke dok, stok darah dok, saya mau nanya itu stok darah di Bogor bagaimana dok? Kalau stok darah di Bogor ini alhamdulillah kalau tidak di bulan puasa ataupun di tahun baru itu biasanya aman. Ya. Jadi minat pendonor itu akan turun pada saat bulan Ramadan sama akhir tahun, mas. Akhir tahun itu kan libur, biasanya perusahaan libur pada cuti itu. Itu pendonor biasanya juga ikutan turun. Atau liburan itu terus jadi turun. Itu masa-masa rawan itu di bulan puasa sama di akhir tahun. Oke, nah itu harus gandeng Pak Ibu berarti dok. Pas akhir tahun gitu dok. Pak Ibu ayo bikin acara lain gitu kan. Bikin donor lagi begitu tuh ya. Oke, banyak sekali pengalaman yang kita dapatkan pada kali ini, begitu informasi-informasi yang memang ini penting sekali harus diketahui oleh masyarakat luas, terutama masyarakat Bogor. Dan mungkin ada pesan ya dari Ibu Ruki terhadap masyarakat Bogor untuk ikut dalam kegiatan nanti pada tanggal 23 November 2014 ini. Ya, saya sih mengharapkan nanti nih calon-calon pendonor itu banyak dan semuanya memenuhi syarat untuk bisa jadi donor. Dan karena kita punya rencana yang reguler dan kebetulan juga tadi bincang sama dokter juga, sebetulnya satu penderita thalassemia itu sebaiknya didonor oleh orang-orang yang sama. Jadi satu penderita thalassemia punya 6 orang tua asuh. Orang tua asuh itu bukan berarti dalam bentuk uang ya, biasanya orang tua asuh kan uang, tapi dalam bentuk darah. Darah ya. Jadi pendonor tetap lah gitu. Mungkin untuk rincinya nanti dengan Pak Dokter gitu.
Jadi saya sih mengharapkan masyarakat Bogor supaya lebih terbuka lagi mengenai kesadaran untuk mendonorkan darah. Itu banyak sekali manfaatnya buat diri sendiri juga bagi orang lain. Nah kalau Ibu ini Bu, mungkin yang masyarakat yang ingin masuk juga nih misalkan ke Papebo, bagaimana caranya misalnya seperti itu, nanti juga sistemnya seperti apa Bu, bisa Kalau misalnya untuk ini daftar mungkin bisa lihat aja ininya di Paguyuban Pecinta Bogor. Nanti di situ ada adminnya, nanti tinggal klik aja. Nah itu dia. Jadi tinggal masuk aja sebenarnya. Iya, tinggal masuk aja. Kita paling nanti kita lihat profilnya juga ya. Jadi kita juga nggak sembarangan ambil orang, jangan sampai ada hal-hal yang nggak bagus tapi ini juga dibuang. Jadi siapapun pemirsa bisa masuk ke Paguyuban Pecinta Bogor ini. Jadi banyak kegiatan sosial yang dilakukan. Jadi Anda juga bisa berikut peran serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Papebo ini. Terakhir mungkin Pak Dokter, ya Dokter, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Kita juga ada satu program gitu, orang tua asuh untuk penyakit ini, begitu Dok? Jadi kami dari PMI memberikan saran ya untuk pendonor ini, terutama untuk penderita thalassemia. Memang yang butuh darah bukan hanya thalassemia. Memang ini sekarang fokusnya ke thalassemia karena pendonor untuk thalassemia ini sebaiknya darah yang diberikan kepada anak thalassemia itu darah yang umurnya kurang dari seminggu setelah keluar dari pendonor. Artinya ini Mas, darah itu kan bisa disimpan selama sebulan. Umur darah itu sebulan Mas, sebelum akhirnya expired. Itu kalau anak thalassemia bagusnya dikasih darah yang umurnya seminggu, kurang dari seminggu. Artinya kenapa ada semacam orang tua asuh tadi, satu anak thalassemia disuplai darahnya oleh 6 orang donor. Artinya 2 orang donor ini donor untuk bulan ini, 2 orang untuk bulan depannya, 2 orang donor yang berikutnya untuk bulan yang ketiga. Artinya mereka akan bersirkulasi donor terus ya untuk anak 1 orang donor thalassemia ini. Jadi saran kami sih, kenapa anak thalassemia harus begitu? Karena semakin banyak anak thalassemia ini menerima darah dari orang yang berbagai macam orang itu, dia akan berat menerima antibodi dari bermacam-macam orang ini. Jadi saran terbaik yaitu tadi, umur darah tidak terlalu lebih dari 1 minggu dan darahnya tidak terlalu banyak dari bermacam-macam orang, gitu, untuk menjaga kualitas kesehatan mereka. Nah caranya gimana Dok? Jadi para pendonor, apalagi ini dari Papebo, bisa menghubungi penderita thalassemia keluarganya untuk minimal tahu alamatnya, kemudian saling berhubungan komunikasi lewat ini telepon entah gimana. Akhirnya mereka kita harapkan akan terjalin silaturahmi yang memanjang ke belakangnya, bahwa mereka donor itu untuk pasien A umpamanya, 6 orang ini. Jadi tambah saudara, tambah silaturahmi, akhirnya bisa menyelamatkan mereka, akan lebih terima hal yang lebih baik untuk penderita thalassemia. Baik. Silakan pemirsa, tadi sudah dijelaskan oleh dokter dan juga Ibu dari Papebo. Ini bagi Anda yang ingin mendonorkan darahnya nanti, silakan pada tanggal 23 November 2014 hari Minggu jam 8 pagi tepatnya di PMI Unit Transfusi Darah. Ini di Kota Bogor pemirsa, di Jalan Kresna Raya nomor 43 Bumi Indraprasta Bogor ya. Jadi silakan datang saja langsung jam 8 pagi karena memang bisa langsung ke sana. Saya juga salah-salahnya sudah dikasih tahu oleh dokter mungkin sebelum nanti melakukan transfusi darah nanti pas saat donor darah begitu. Ini harus perhatikan juga tadi ya, bagaimana dokter menjelaskan syarat-syaratnya, jangan bepergian seperti itu, yang minum obat 2 hari misalnya seperti itu harus dilaksanakan begitu, sehingga memang darah yang kita berikan kepada tadi penderita thalassemia ini bermanfaat sekali begitu ya, yang bisa dipakai oleh para penderita thalassemia yang terus meningkat di Bogor kota maupun kabupaten. Dan terima kasih, waktu kita sudah habis. Terima kasih untuk Pak Dr. Wisnu ya, untuk dari Papebo, Bu Ruki, Bu Ii, terima kasih. Semoga juga kegiatan terus bertambah ya, dan juga
anggotanya menambah juga begitu ya Bu ya. Sehingga kegiatan juga lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih, dan pemirsa, itu dia di perbincangan saya bersama ketiga narasumber saya sudah dilakukan tadi mengenai kegiatan dari donor darah oleh Pak Pebo dan juga PMI Kota Bogor. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa.